Salam damai saudara, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Saudara, hari ini renungan kita saya beri judul berserah, menyerah, atau terserah. Mana di antara saudara yang pernah mengalami ketiganya? Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikan petunjuk-Mu agar kami melangkah dengan iman, dengan petunjuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, renungan kita saya akan bacakan hanya dari satu ayat saja, yaitu dari Matius 1 ayat 24. Demikian, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, Yusuf tuh lagi bingung. Tunangannya hamil bukan karena dia. Lalu bagaimana dong? Ada beberapa alternatif yang dia pikirkan rupanya. Saya kira salah satunya, bagaimana kalau saya akhirnya menikahkan Maria? Tapi karena Yusuf tulus hatinya, dia nggak mau, saudara, menikah dengan orang yang tidak mencintai dia atau yang hamil duluan, bukan karena dia, sehingga akhirnya Maria seperti kawin paksa. Yang kedua, kalau tidak dinikahkan, dibiarkan hamil begitu saja, dan masyarakat akan mencari tahu siapa yang membuat Maria hamil, maka segera Maria dan seseorang itu akan mendapat hukuman masyarakat sesuai kitab Ulangan, dilempari batu sampai mati. Atau yang ketiga, bisa jadi alternatifnya adalah Yusuf menceraikan Maria segera. Siapa tahu dia akan menikah dengan orang tersebut, kekasih barunya. Tapi itu pun akan menimbulkan kericuhan dalam masyarakat. Itu sebabnya saudara Yusuf berpikir untuk memberikan solusi yang terbaik menurutnya, ceraikan secara diam-diam. Karena diam-diam dia akan bicara kepada para pemuka agama. Karena pada waktu itu saudara, pernikahan bukan hanya pernikahan yang membutuhkan pemuka agama, tetapi juga pertunangan sangat serius dari sudut agama. Masyarakat juga tahu karena itu diumumkan. Maka akan diam-diamlah Yusuf memberitahukan kepada orang-orang tertentu, keluarga, para pemuka agama, dan yang akhirnya dialah yang bisa jadi akan dikucilkan, tidak disukai oleh masyarakat, disalahkan, lebih repot pokoknya. Tapi karena dia seorang yang baik hati, saudara, dia tidur dengan alternatif yang paling merugikan dirinya. Karena dengan demikian, ketika memikirkan yang paling buruk, dia justru menjadi lebih tenang. Nah, saudara, menarik sekali, sampai titik itu, kelihatannya Yusuf berserah. Bagaimana kita tahu Yusuf berserah? Karena pada waktu dia bangun, dia siap untuk melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada dia. Mari kita bayangkan, diri kita ada di posisi Yusuf. Bisakah kita terbuka hatinya untuk melakukan alternatif lain dalam hidup kita? Karena seseorang memberitahukan kepada kita dan ternyata Tuhan mengirimnya untuk kita. Atau ketika kita sedang pusing, memikirkan jalan keluar, lalu ada sebuah ayat Alkitab, ada YouTube atau TikTok yang memberitahukan kepada kita hikmat yang kita bisa lakukan berbeda dari sebelumnya. Apakah kita bisa melihat itu sebagai tanda Tuhan yang membawa damai sejahtera? Saudara, tidak semua orang Kristen terbuka hatinya untuk melihat tanda Tuhan sebagai cara Tuhan berbicara kepada dia. Tapi Yusuf membuka diri. Pertanyaannya,
ketika kita mengalami masalah? Apakah kita mengatakan, Tuhan terserah kau mau apa, yang penting saya mau tidur? Atau kita menyerah dengan mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu deh, saya nggak mau mikir apa-apa, dan saya nggak mau lakukan apa-apa. Atau yang ketiga, kita belajar berserah dengan memberi kesempatan pada Tuhan untuk berbicara kepada kita dengan berbagai cara, sehingga ketika dia sudah berbicara, sudah menyampaikan pesannya kepada kita, dengan sukacita kita mengatakan, Tuhan, aku mau melakukannya. Menjadi pelaku firman, apapun resikonya, tapi bersama Tuhan, aku mau menjalaninya. Selamat mengikuti petunjuk Tuhan dan peka terhadap tanda Tuhan, berserah, bukan terserah atau menyerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan petunjuk-Mu yang jelas, berikan kepekaan kepada kami untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan dan tanda-tanda jawaban Tuhan. Sehingga apapun pesan-Mu buat kami, apapun resikonya, kami sedia dan damai sejahtera untuk melakukannya bersama dengan Tuhan yang merancang yang baik buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong setiap kami yang mengalami pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah, supaya kami dikuatkan melalui Yusuf bahwa Tuhan pasti peduli pada kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara.